Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Dengan saya yang akan memaparkan materi, Apriani Nursantika, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 2. Materi pembahasan yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Kedua, perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi atau UBI. Ketiga, faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Keempat, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Kelima, sumber ide dan peluang bisnis. Keenam, konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Ketujuh, rencana bisnis dan model bisnis. Baiklah, materi pertama kali yang akan saya bahas yakni mengenai pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Menurut pendapat ahli yakni Peter Drucker, kewirausahaan adalah aktivitas yang secara konsisten dilakukan guna mengonversi ide-ide yang bagus menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan. Sedangkan wirausaha menurutnya adalah orang yang benar-benar melakukan perubahan, meresponnya, dan memanfaatkan perubahan sebagai sebuah peluang. Jadi kesimpulannya, perbedaan antara kewirausahaan dengan wirausaha adalah kewirausahaan adalah sebuah kegiatan usaha yang dilakukan dalam menemukan dan menciptakan peluang ekonomi baru, serta untuk memperkenalkan ide-ide mereka kepada pasar. Sedangkan wirausaha adalah orang yang melakukan usaha kewirausahaan tersebut. Materi selanjutnya yakni perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi, yakni UBI. Usaha kecil menengah atau UKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omset penjualan sebesar 1 miliar rupiah atau kurang. Sedangkan usaha berbasis inovasi atau UBI didefinisikan sebagai jenis usaha yang didasarkan pada pengembangan atau penerapan inovasi dalam produk layanan, proses, atau model bisnisnya. Perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dengan usaha berbasis inovasi atau UBI yakni UKM lebih berfokus kepada pemenuhan kebutuhan pasar tertentu dengan produk atau layanan yang ada, namun mencangkup bisnis yang lebih kecil dibandingkan skala perusahaan besar. Sedangkan UBI lebih menekankan pada inovasi dalam aspek bisnisnya. Contoh dari usaha kecil menengah atau UKM yakni adalah UKM Keripik Singkong Indonesia yang tembus pada pasar Amerika Serikat. Contoh dalam usaha berbasis inovasi atau UBI yakni seperti Etnikode yang merupakan jasa pembuatan konten sosial media kreatif. Materi selanjutnya yakni faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Sebelum itu, berikut ini adalah contoh salah satu pengusaha sukses yaitu Jogi Hendra Atmaja. Jogi Hendra Atmaja adalah pemilik dari perusahaan Mayora Group dengan produk yang dijual mulai dari Torabika, Roma Kelapa, Kopiko, teh pucuk, dan lain-lain. Jogi Hendra Atmaja juga memiliki beberapa faktor yang mendorong kesuksesannya, yakni yang pertama adalah kerja keras. Jogi Hendra tidak pernah berhenti dalam meningkatkan kualitas kopi Torabika, strategi pemasaran yang lebih efektif, dan pemasangan iklan yang dapat menarik minat masyarakat sehingga dapat dikenal di mancanegara. Yang kedua, percaya diri. Dalam mengiklankan produk Torabika, Jogi Hendra Atmaja percaya diri bahwa iklan yang ditayangkan sesuai dengan produk yang dipasarkan. Yang ketiga, memiliki kepemimpinan yang baik. Jogi selalu menetapkan kedisiplinan pada tiap karyawannya untuk selalu tepat waktu dalam memenuhi absensi kehadiran. Yang keempat, memanfaatkan peluang yang ada. PT Mayora Group dalam menjalankan usahanya menjual produk Torabika
Yogi Hendra Atmaja bekerja sama dengan PT Santos Jaya Abadi untuk lebih meningkatkan penjualan dan mutu produk. Selanjutnya adalah materi tentang pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Disiplin adalah fondasi yang tak tergantikan untuk kesuksesan jangka panjang. Kewirausahaan membutuhkan ketekunan, konsistensi, dan keteraturan dalam tindakan sehari-hari. Disiplin membantu seorang wirausahawan untuk mengelola waktu mereka dengan efisien, membuat keputusan yang bijaksana, dan mempertahankan fokus pada tujuan jangka panjang. Kerja keras merupakan unsur yang tak tergantikan untuk mencapai keberhasilan yang signifikan. Kerja keras membantu menggerakkan inovasi, memperkuat daya saing, dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Komitmen merupakan pilar utama dalam kewirausahaan yang membedakan antara impian dan pencapaian nyata. Komitmen membantu mereka melewati tantangan, kegagalan, dan rintangan yang tak terhindarkan dalam perjalanan bisnis mereka. Kerjasama memungkinkan wirausahawan untuk menggabungkan keahlian, sumber daya, dan pengalaman, menciptakan sinergi yang menguntungkan untuk semua pihak yang terlibat. Materi selanjutnya mengenai sumber ide dan peluang bisnis. Sumber ide. Dalam memperoleh ide, pastilah kita memerlukan sumber yang dapat mendorong ide-ide tersebut. Nah, beberapa hal yang dapat mendorong sumber ide tersebut yakni 1. Observasi dan analisis pasar 2. Melakukan riset pasar 3. Tren pasar 4. Analisis persaingan. Peluang bisnis. Peluang dalam bisnis dapat dilihat melalui beberapa hal, yakni 1. Tren pasar 2. Ekspansi pasar 3. Kemitraan strategis 4. Peningkatan perhatian pada lingkungan. Nah, selain melihat sumber ide dan peluang bisnis, juga dapat melakukan analisis dengan SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Ketiga, opportunities atau peluang. Keempat, threat atau ancaman. Materi selanjutnya mengenai konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Konsep kreativitas. Kreativitas adalah sumber energi yang tak ternilai dalam mengembangkan bisnis yang sukses. Konsep ini mencangkup pemikiran berpola yang memungkinkan kewirausahaan untuk melihat peluang di mana orang lain mungkin melihat hambatan. Dengan mengintegrasikan teknologi dan mengambil risiko yang terukur. Kreativitas dalam kewirausahaan bukan hanya menjadi instrumen pertumbuhan, tetapi juga kunci untuk merangkul masa depan dengan inovasi yang berkelanjutan. Invensi. Sebagai hasil dari pemikiran kreatif dan eksperimen yang berani, invensi muncul sebagai produk baru, proses baru, atau model bisnis baru yang membuka peluang baru di pasar. Invensi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan merintis jalan bagi perubahan dan inovasi. Memicu gelombang baru, aktivitas bisnis menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Materi selanjutnya mengenai konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Inovasi. Dalam konteks kewirausahaan, inovasi mencakup pengembangan ide-ide baru, produk baru, layanan baru, atau model bisnis baru yang membawa solusi baru untuk masalah yang ada atau memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Inovasi memungkinkan perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing, memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. HKI, hak kekayaan intelektual atau HKI memiliki peran sebagai pelindung aset intelektual yang berharga bagi perusahaan. HKI bisa meliputi paten untuk melindungi penemuan baru atau inovasi teknologi, merek dagang untuk melindungi identitas merek dan produk dari pesaing yang tidak sah.
hak cipta untuk melindungi karya kreatif sebagai desain, tulisan, atau perangkat lunak, serta hak desain industri untuk melindungi tampilan estetika dari produk-produk. Contoh pengajuan HKI dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, buka website resmi HKI, yakni https://merek.dgip.go.id/daftar strips online. Yang kedua, lengkapi data pada kolom website HKI. Yang ketiga, kirim dan tunggu email masuk ke HP kalian. Apabila email telah masuk, login ke akun HKI yang ada dan ikuti petunjuk selanjutnya. Apabila produkmu diterima oleh HKI, maka HKI akan mengonfirmasikan hal tersebut kepada kalian melalui email. Kembali, dan perlindungan HKI biasanya dipungut biaya sebesar Rp600.000. Yang terakhir, mengenai rencana bisnis dan model bisnis. Komponen rencana bisnis. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Ini adalah ringkasan singkat dari seluruh rencana bisnis, mencakup gambaran umum tentang bisnis, tujuan, strategi, dan proyeksi keuangan. Yang kedua, deskripsi bisnis. Bagian ini menjelaskan visi dan misi bisnis, produk atau layanan yang ditawarkan, target pasar, dan posisi unik bisnis di pasar. Yang ketiga, analisis pasar. Ini mencakup analisis tentang industri dan pasar target, termasuk tren pasar, potensi pertumbuhan, pesaing, dan segmentasi pasar. Yang keempat, strategi operasional. Ini menjelaskan bagaimana bisnis akan dijalankan secara operasional, termasuk lokasi, infrastruktur, rantai pasokan, dan proses produksi atau penyediaan layanan. Kelima, ada rencana pengembangan dan pertumbuhan. Bagian ini merinci rencana bisnis untuk pengembangan produk ekspansi, pasar, atau pertumbuhan bisnis jangka panjang. Model bisnis. Model bisnis adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis menghasilkan nilai dan menghasilkan pendapatan melalui penawaran produk atau layanan kepada pelanggan. Model bisnis mencakup aspek-aspek seperti bagaimana bisnis memperoleh dan mempertahankan pelanggan, sumber pendapatan, struktur biaya, dan elemen penting lainnya yang memengaruhi operasi bisnis. Model bisnis bisa sangat bervariasi tergantung pada industri, ukuran bisnis, dan strategi bisnis yang diadopsi. Beberapa contoh model bisnis termasuk model e-commerce, langganan, penjualan langsung, lisensi, dan freemium. Baiklah, itu tadi materi pembahasan yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini mengenai kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.